secara hukum syar'i tasbih itu boleh atau tidak dipakai untuk berzikir? Tidak boleh. Beda hukumnya. Dan itu yang kuat pendapat. Itu pendapat yang kuat. Ada pendapat ulama yang bolehkan, tapi nggak kuat. Pendapat yang marju. Dibawakan oleh Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullah dalam kitabnya tentang As-Subha hukmuha wa tarikhuha. As-Subha hukmuha wa tarikhuha. Bukunya tipis, kutaib. Tentang hukum tasbih, hukumnya dan sejarahnya. Dijelaskan tasbih itu menyerupai orang-orang Nasrani, orang Hindu, Buddha. Dalam Islam nggak ada. Di zaman Nabi nggak pernah pakai tasbih sama sekali. Di zaman Nabi sudah ada benang, sudah ada kerikil, kan bisa dibuat. Nabi nggak gunakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad. Baik, di sini saya akan sedikit menanggapi masalah tasbih. Hukum bertasbih menggunakan biji tasbih. Bagaimana hukumnya? Al-Ustadz Abu Yazid, ya, Ustadz Jawas, ya, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, itu nama lengkapnya kalau nggak salah ya. Beliau mengambil referensi kitab karya Abu Zaid yang berjudul As-Subha Tarikhuha wa Hukmuha, yaitu masalah tasbih, sejarahnya dan hukumnya. Saya sudah baca secara cepat kitab tersebut ya, ada sekitar kurang lebih 100 halaman ya. Di situ beliau membedakan antara, ada pokok pembahasannya ada 3 ya. Pokok pembahasannya ada 3. Pertama itu bertasbih dengan menggunakan ruas-ruas jari, sendi-sendi jari, kemudian menggunakan kerikil, kemudian menggunakan biji tasbih dan alat-alat modern sekarang ini. Itu pokok pembahasannya beliau bagi 3. Dan secara umum, secara garis besar beliau mengatakan bahwa yang masyru' itu, yang sesuai sunnah itu adalah dengan tangan saja. Adapun dengan kerikil itu memang boleh, dan kalau dengan biji tasbih itu menyerupai orang-orang Yahudi, sehingga beliau mengatakan itu tidak masyru', ghairu masyru', tidak disyariatkan alias tidak disunahkan. Akan tapi tentu harus ada pembedanya. Artinya begini, pembeda begini ya. Jadi Abu Yazid ini pengarang kitab As-Subha Tarikhuha wa Hukmuha ini, beliau tidak menyebutkan bahwa itu ijma', bukan. Beliau juga tidak mengatakan itu pendapat mayoritas, juga enggak juga ya. Karena memang banyak ulama-ulama yang menerima. Salah satunya dari kalangan ulama-ulama yang sejaman dengan beliau dan ulama-ulama yang luar biasa juga ya kan. Khususnya ulama-ulama Arab Saudi sana juga sama. Berbeda juga dengan beliau. Ini salah satunya ya. Salah satunya kita jawab menggunakan kitab Majmu' Fatawa wa Rasail Al-Utsaimin. Syekh Utsaimin, karangannya Majmu' Fatawa wa Rasail Syekh Utsaimin pada juz atau jilid yang ke-13. Coba di sini perhatikan ini. Ini Syekh Utsaimin. Su'ila fadilatus Syekh, ditanya Syekh yang terhormat Al-Fadil Syekh Utsaimin, a'lallahu makanahu wa makanatahu indahu. Apa pertanyaannya? Ma hukmu isti'malis subhah? Apa hukumnya menggunakan tasbih, biji tasbih? Syekh Utsaimin menjawab dengan ucapannya, as-subhatu laisat bid'atan diniyatan. Tasbih itu bukanlah bid'ah perkara agama, bukan bid'ah agama. Itu berarti bid'ah dunia. Ya sama hukumnya seperti mobil, motor, speaker ya. Kemudian apalagi mic untuk dakwah, ya, kamera untuk merekam kajian, berarti sama. Ini kata Syekh Utsaimin loh, bukan ulama sembarangan. Ulama rujukan Arab Saudi juga, orang Salafi juga ini ya. Wadzalika, karena itu, li annal insana, karena sungguhnya manusia, la yaqsidu at-ta'abbuda lillahi biha, karena tidak bertujuan menyembah Allah dengan tasbih ini, bukan bertujuan untuk menyembah Allah dengan tasbih ini. Wa inna ma yaqsidu dhabta adadit tasbih, hanya saja dia bermaksud untuk menentukan bilangan tasbih, artinya untuk memudahkan menentukan hitungan-hitungan tasbih. Alladzi yaquluhu, yang ia ucapkan, yang ia zikirkan. Awit tahlil, atau jumlah tahlil. Awit tahmid, atau jumlah tahmid. Awit takbir, atau jumlah takbir. Allahu Akbar 1000 kali misalnya. Fahiya wasilatun, maka itu merupakan perantara.
walaisat maksudatan, dan bukan sebagai maksud tujuan beribadah kita menyembah tasbih tersebut, bukan, itu wasilah saja. Walakinnal afdola, akan tapi yang lebih afdol minha, daripada tasbih, ayyaqidal insanu at-tasbiha bi anamilihi, hendaklah seseorang itu menghitung atau mengikat tasbihnya dengan ruas jari, artinya menggunakan ruas jari jemari ini, itu yang lebih afdol kata beliau. Saya kira ini bijak sekali Syekh Utsaimin ini ya jawabannya. Betul ya. Ya tidak, itu suatu wasilah saja, bukan perkara bid'ah agama. Tapi tetap beliau katakan yang lebih afdol menggunakan ruas-ruas jari. Ai bi asabihi, yakni dengan jari-jarinya, li annahunna mustantaqat, karena ruas-ruas jari itu kelak akan diinterogasi, ditanya nanti di akhirat, menjadi saksi, kurang lebih begitulah. Kama arsyada ila dzalikan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana memberi petunjuk tentang hal itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, li anna adad tasbihi wa nahwihi, karena sesungguhnya jumlah tasbih dan selainnya, bil misbahati, dengan biji tasbih, yuaddi ila ghaflatil insani, menuntut, katakanlah kita terjemahkan, menuntut ke membuat lalai manusia. Fa innana nusyahidu. Kenapa membuat lalai? Ini kata Syekh Utsaimin ini ya. Beliau artinya mengkritisi prakteknya, tapi secara hukum asal beliau tidak mengatakan itu sebagai bid'ah agama ya, hanya wasilah saja. Tapi beliau mengkritisi ini prakteknya. Fa innana nusyahidu, karena sungguhnya kami menyaksikan katsiran min ulaikal ladzina yasta'milunal misbahata, banyak dari mereka orang-orang yang menggunakan biji tasbih, najiduhum, kami menemukan mereka, yusabbihuna, mereka bertasbih dengan biji tasbih, wa a'yunuhum taduru huna wa hunaka, tapi matanya tuh lihat sana, lihat sini, lihat kanan, lihat kiri, kurang lebih begitu ya. Li'annahum qad ja'alu adadal habbati, karena mereka telah menjadikan jumlah biji-bijian ala qadri ma yuriduna tasbihahu, atas kadar ukuran yang mereka kehendaki untuk mereka gunakan tasbihnya, atau tahlilahu, atau tahlilnya, atau tahmidahu, atau tahmidnya, atau takbirahu, atau takbirnya. Jadi yang beliau kritis itu prakteknya kok begitu, sambil tasbih itu ya tangan celingok gitu ya. Itu membuat lalai, hatinya membuat lalai dia, karena harus nengok kanan, nengok kiri matanya sambil liatin orang-orang sekitarnya. Itu prakteknya, berarti yang beliau kritisi prakteknya, bukan hukum tasbihnya ya. Kalau yang begitu tuh kata beliau itu membuat lalai kalau begitu. Fatajidul insana, maka kamu menemukan manusia, minhum, dari mereka, ya'uddu hadhil habbati, mereka menghitung dengan bijian-bijian ini, biyadihi, di tangannya, wa huwa ghafilul qalbi, dan dia itu lalai, kondisi lalai hatinya itu lalai, yaltafitu yaminan wa shimalan, menoleh ke kanan dan ke kiri, bi khilafi ma idza kana ya'udduha bil asabi'. Ini berbeda sekali, khilaf artinya menyelisihi, jika orang itu menghitung tasbihnya itu dengan jari. Fa inna dzalika ahdara liqalbihi ghaliban, karena sungguhnya kalau bertasbih dengan jari itu lebih menghadirkan untuk hatinya ghaliban secara umum. Artinya beliau mengatakan lebih khusyuk itu pakai jari. Hati itu lebih bisa hadir karena dia fokus melihat ke jarinya, tidak celingak-celinguk, kalau begitu. Fokus kan, takut nyasar kita megang ruas-ruasnya gitu ya. Jadi kita fokus ke jarinya, dan itu lebih membuat khusyuk daripada pakai tasbih. Tadi kita sudah biasa pakai tasbih, misalnya celingak-celingok, itu katakanlah tidak membuat khusyuk ya. Jadi tidak fokus, hatinya tidak hadir. Asyai'u tsalitsu, perkara ketiga, anna isti'malal misbahati, bahwa sesungguhnya, ini kritisan selanjutnya maksudnya ya, bahwa sesungguhnya menggunakan biji tasbih qad yadkhuluhu ar-riya'u, sungguh telah masuk pada perkara pada biji tasbih tersebut perkara riya. Oh, orang kalau katakanlah tasbih, pakai tasbih itu ada potensi riya di situ kata beliau. Nah, insya Allah kalau orang yang sudah menggunakan tasbih itu harus belajar ya, belajar ilmu supaya tidak riya itu seperti apa ketika dia sudah berani menggunakan tasbih ya. Tapi tetap sekali lagi kembali secara hukum tidak masalah. Ini hanya prakteknya yang dikritik ya. Fa innana najidu katsiran, karena sungguhnya kami menemukan banyak minan nasil ladzina yuhibbuna kathratat tasbih, karena banyak dari manusia kami temukan ya orang-orang yang mereka suka memperbanyak bertasbih, yu'alliquna fi a'naqihim, mereka menggantungkan di leher-leher mereka, masabiha tawilatan katsiratal kharazati,
tasbih yang panjang ya kan, banyak manik-maniknya. Manik-manik itu banyak biji-bijiannya yang bagus-bagus gitu bijiannya ya, menarik, katakanlah menarik penglihatan. Nah, jadi banyak orang-orang yang sebetulnya dia itu sudah gemar berzikir, bertasbih, tapi kemudian dia sering mengalungkan tasbihnya itu di leher sampai tasbihnya itu katakanlah panjang ya, mengalungkan tasbih yang panjang di leher dan biji-bijiannya itu banyak, manik-maniknya bagus, motif-motif atau kayu apa nih, wanginya bagaimana, itu jadi berpotensi riya kalau seperti itu ya. Wa ka'anna lisana halihim yaqul, dan seolah-olah keadaan mereka itu berkata gitu, seolah-olah unzuru ilaina, lihatlah pada kami, fa innana nusabbihullaha biqadri hadhil kharazati, sesungguhnya kami mentasbih Allah Subhanahu wa taala dengan kadar biji yang banyak ini nih. Berarti kami ini ahli dzikir nih. Lihat aja tasbihnya, segini panjangnya, segini banyaknya manik-maniknya, berarti kami dzikirnya banyak, seolah mengatakan begitu. Nah, itu penyakit-penyakit hati yang harus dibuang ketika orang berzikir menggunakan tasbih. Cuman tadi secara hukum bukan bid'ah agama, tasbih ini hanya sebagai wasilah, dan itu diakui oleh Syekh Utsaimin. Dan pendapat Syekh Utsaimin ini mirip juga dengan pendapat Syekhul Islam ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tentu jangan ditanya kalau ulama-ulama Syafi'iyah ya, karena sengaja saya mengambil referensi dari ulama yang sesama salafi, kurang lebih begitu pembandingannya. Wallahu a'lam bishawab.